A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tepian Darah. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Imajinasi itu masih menari-nari di kepalanya. Aida sudah melampiaskannya dengan bermacam cara, tapi tak pernah cukup. Kini perempuan itu mencari alasan untuk berjumpa dengan Hamzah. Aida memasak makanan di belakang rumahnya. Perempuan itu memasak bermacam-macam makanan yang diharapkannya menjadi kesukaan seseorang yang dibayangkan Aida. Makanan-makanan itu dimasukkan ke dalam rantang yang terdiri dari 5 tingkat. Rantang besar yang biasa dibawa pada acara-acara spesial. Misalnya, acara menghitung hari bagi pasangan kekasih yang hendak naik pelaminan. Aida tak hendak menghadiri acara istimewa. Ia hanya ingin mengunjungi Hamzah. Laki-laki muda itu lebih istimewa daripada apapun bagi perempuan itu. Aida sudah pernah membawakan rantang kepada Hamzah. Perempuan itu tak bingung lagi hendak mengantarkan rantang kemana. Rantang dibawa ke hamparan sawah. Hamzah mengajak makan bersama di pondok beratapkan rumbia di tengah sawah. Laki-laki muda itu bersikap sangat baik sekali. Dengan mudah, Aida merasa dekat dengannya. Membawakan rantang kepada laki-laki muda itu tak pernah menjadi upaya yang mengecewakan. Aida menyusul Hamzah di tengah sawah. Laki-laki muda itu tak ditemukan di sana. Aida beralih ke penggilingan padi. Hanya ada sejumlah pekerja yang sedang sibuk di tempat itu. Aida berencana menemui Hamzah di rumah ayahnya. Di tengah jalan, perempuan itu tergerak untuk berbalik arah. Di dekat kolam ikan, tampak ramai orang berkerumun. Ada yang datang dengan membawa mobil box terbuka. Rupanya, ada panen ikan siang itu. Pastilah Hamzah ada di antara orang yang berkerumun. Benar saja, Hamzah tambah sedang membuat hitungan dengan seorang toke. Harga belum disepakati. Laki-laki muda itu berdebat hebat dengan pria bertubuh tambun di hadapannya. Anak laki-laki Taci itu bersikeras untuk mendapatkan harga terbaik. Memang besar nyali anak muda itu. Pintar juga, tak mau dibodoh-bodohi begitu saja oleh toke. Aida mendekat ke kerumunan, tapi perempuan itu memilih berdiri agak berjarak dengan Hamzah. Aida hanya memperhatikan orang-orang yang sibuk. Ia tak ingin mengganggu Hamzah dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian, plastik-plastik besar dinaikkan ke atas mobil box terbuka. Ikan-ikan segar dibawa ke pasar-pasar tradisional. Sehari berselang, ikan-ikan itu menjadi santapan nikmat di rumah makan. Hamzah menyelesaikan pekerjaannya. Laki-laki muda itu mengumpulkan banyak uang di dalam tas kecil yang dijinjingnya. Uang dibagikan kepada sejumlah laki-laki yang bekerja sebagai buruh panen. Para laki-laki itu tak akan menimang-nimang upah di tangannya. Uang langsung dibawa pergi untuk membeli bermacam kebutuhan hidup. Kini, tersisa Hamzah seorang diri setelah ditinggal pergi pekerjanya satu persatu. Waktunya bagi Aida. Perempuan itu mendekat sambil menjinjing rantang. Rantang dijulurkan kepada Hamzah. Aku yang memasaknya sendiri. Perempuan itu mempromosikan dirinya di hadapan Hamzah. Hamzah tersenyum lebar. Pasti enak. Laki-laki muda itu memuji. Hamzah mengajak Aida ke suatu tempat. Tak jauh, di ujung kolam ikan, ada pondok kecil di sana. Pondok beratapkan seng berkarat, tapi tak ada dindingnya. Angin dengan leluasa masuk ke dalam pondok. Itu merupakan tempat terbaik untuk menikmati makan siang. Hamzah duduk di lantai kayu. Rantang diletakkan di tengah-tengah. Aida meraih rantang itu. Rantang dipreteli satu persatu. Makanan yang tersaji di sana disuguhkan kepada Hamzah. Perempuan itu menjamu dengan sangat baik. Hamzah tak ingin makan sendirian.
Laki-laki itu tak memberikan tempat makan kepada Aida. Laki-laki jantan menyuapi sendiri sang kekasih hati. Aida terkejut dengan apa yang dilakukan laki-laki itu. Wajahnya tiba-tiba merah karena menahan rasa malu. Tapi tak ingin Aida menolak suapan dari Hamzah. Perempuan itu membuka mulutnya, kemudian mengunyah makanan sangat pelan sekali. Aida ingin merasakan nikmat di setiap kunyahannya. Sepasang anak manusia berlainan jenis saling menyuapi. Pemandangan romantis yang memuakkan. Tapi tak masalah, tak ada yang melihat aksi mereka di tempat itu. Pondok kecil di ujung kolam ikan benar-benar hanya milik Hamzah dan Aida. Aida dan Hamzah tak menghabiskan makanan yang ada di dalam rantang. Makanan itu terlampau banyak untuk mereka. Hanya memakan beberapa suap, Aida sudah merasakan kekenyangan. Sementara Hamzah menguncurkan kakinya di lantai kayu untuk memberikan ruang bagi makanan yang masuk ke dalam perutnya. Setelah perut kenyang, mata pun terasa berat. Aida sudah mendapatkan tempat untuk merebahkan tubuhnya. Tempat itu pangkuan Hamzah. Aida beringsut ke arah Hamzah. Ia langsung merebahkan kepalanya di pangkuan laki-laki muda itu. Hamzah sama sekali tak keberatan. Ia menyambut Aida dengan senyum merekah. Tak ada kata-kata yang terucap. Aida dan Hamzah hanya ingin menikmati kebersamaan di pondok kecil. Menikmati terpaan angin yang membawa udara kering. Hembusan angin menerpa wajah Aida, menyingkap rambut hitamnya yang panjang tergerai. Hamzah meraih rambutnya yang tersapu angin. Rambut itu kembali diletakkan di kening Aida. Hamzah hendak menjauhkan tangannya dari wajah Aida, tapi Aida menolak. Perempuan itu meraih tangan Hamzah. Tangan kekar laki-laki muda itu diletakkan di wajahnya. Hamzah mengerti apa keinginan Aida. Dengan lembut, laki-laki itu membelai wajah Aida dengan tangannya. Sepasang anak manusia berlainan jenis itu semakin terbawa suasana. Hamzah berhenti membelai wajah Aida. Tangan kekar laki-laki muda itu beralih ke bagian tubuh Aida yang lain. Hamzah meraba tubuh Aida dengan hasrat yang menggebu-gebu. Aida menikmati sentuhan tangan laki-laki muda. Ia semakin merapatkan tubuhnya kepada Hamzah. Kedua anak manusia berlainan jenis itu saling berpelukan, mendekap erat, melampiaskan semua hasrat. Selain itu, tak tahu lagi apa yang dilakukan oleh sepasang anak manusia yang sedang dimabuk asmara itu. Sementara itu, seekor burung pipit sedang bertengger di ranting pohon cempedak. Seorang bocah laki-laki mengusik ketenangan pipit itu dengan ketapelnya. Ketapel diarahkan ke ranting pohon cempedak. Meleset, bocah laki-laki tak mendapatkan buruannya kali ini. Bocah laki-laki berjalan dengan wajah menggerutu di dalam parak milik warga. Bocah laki-laki hendak berburu ke tempat lain. Ia melewati jalan setapak di antara semak dan kolam ikan. Sesampainya di sebuah pondok kecil, bocah laki-laki membuka kedua matanya lebar. Pandangan diarahkan ke pondok kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Bocah laki-laki menatap dengan kelopak mata tak berkedip. Bocah itu menelan air ludah. Ada pemandangan tak pantas di depan matanya. Bocah laki-laki berisut dengan pelan. Selepas membalikan badan, ia kemudian melangkah dengan sangat hati-hati. Langkah kakinya di dedaunan kering yang tergeletak di tanah sama sekali tak menghasilkan bunyi. Bocah laki-laki terus melangkah ke jalan besar. Sesampai di jalan besar, bocah itu berteriak sejadi-jadinya. Tak jelas apa yang diteriakannya. Seketika, orang-orang berkerumun di jalan besar. Orang-orang itu serempak menuju ke arah yang ditunjuk bocah laki-laki. Bocah laki-laki menunjuk ke sebuah pondok kecil di ujung kolam ikan. Maksiat, pezinah, kumpul kebo. Orang-orang saling mengumpat. Mereka mengumpat kepada sepasang anak manusia yang sedang terduduk di dalam pondok. Sepasang anak manusia itu duduk tertunduk dengan raut acak-acakan. Orang-orang tersulut emosi. Mereka hendak menghakimi, tapi tak ada yang berani memukul atau menendang. Orang-orang itu sangat mengenal Hamzah. Mereka segan kepada anak laki-laki Taci itu, lebih segan kepada ayahnya. Aida menyembunyikan wajahnya yang ketakutan ke dalam pelukan Hamzah. Laki-laki muda mendekap erat perempuan itu. Hamzah tak ingin Aida menjadi bulan-bulanan orang yang marah. Laki-laki muda itu menunjukkan kejantanannya.
Bawa saja kepada ayahnya, seseorang dari kerumunan menyeletuk. Tidak, bawa ke rumah ibunya saja, yang lain menimpali. Orang-orang yang marah mengiringi Hamzah dan Aida ke rumah Taci. Sepasang anak manusia berlainan jenis itu tak bisa melawan. Keduanya pasrah dipermalukan oleh orang-orang yang marah. Segerombolan orang berjalan tergesa di jalan besar. Orang-orang itu mengikuti sepasang anak muda. Sepasang anak muda berjalan mendekat, bergandengan tangan dan saling menguatkan. Segerombolan itu bukan rombongan pengantin. Mereka membawa Hamzah dan Aida ke hadapan Taci. Di sepanjang jalan, orang-orang memperhatikan dengan tatapan menelisik. Perempuan-perempuan yang sedang berada di ruang belakang rumah mereka bergegas menuju ke beranda. Perempuan-perempuan itu tak ingin melewatkan kesempatan mencaci maki kepada sepasang anak manusia yang telah berbuat buruk. Ada yang meludah, tapi tak sampai menerpa segerombolan orang yang bergegas di jalan besar. Lebih banyak yang menghujat. Hujatan itu seperti sembilu yang menyayat harga diri. Hamzah dan Aida dipermalukan sepanjang jalan. Sepasang anak manusia itu terlanjur dihukum sebelum dihadapkan kepada Taci. Hukuman yang akan terasa teramat berat sekali bagi perempuan tua itu. Selepas maghrib, orang-orang berkumpul di rumah Taci. Rata-rata laki-laki dewasa. Orang-orang itu sebagian besar menunggu di beranda dan di pekarangan rumah. Ada yang menunggu sambil duduk di lantai. Ada pula yang berdiri sambil berbincang dengan yang lain. Hanya beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Yang tak boleh tiada itu adalah Tan Bujang. Laki-laki itu yang paling penting di antara orang-orang. Dari namanya yang bersebutkan gelar, Tan Bujang bukanlah orang sembarangan. Orang terpandang, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tan Bujang yang menjadi penuntut, hakim, sekaligus pemimpin dalam sidang kecil yang dilaksanakan secara mendadak di rumah Taci. Ini bukanlah perkara biasa. Bukan hanya soal perilaku yang tak pantas. Kejadian ini bisa menjadi bala, mendatangkan malapetaka bagi kampung ini. Tan Bujang memulai sidang dengan sebuah mukadimah. Kata-kata pengantar laki-laki itu penuh dengan petakut. Laki-laki itu memasang wajah serius untuk memperkuat argumennya. Hamzah dan Aida tak bisa menyangkal tuduhan. Berpuluh orang di luar yang menjadi saksi kejadian. Tan Bujang bisa saja langsung menjatuhkan hukuman. Tapi laki-laki itu dihormati karena kebijaksanaannya. Tan Bujang memberi kesempatan kepada Hamzah dan Aida untuk membela diri. Pembelaan yang tentu saja tak berarti apa-apa. Aku tidak menyangkal. Hamzah berbicara dengan menegakkan wajah. Laki-laki muda itu sama sekali tak mengambil kesempatan. Sementara Aida hanya bisa tertunduk. Demikian pun dengan Taci. Perempuan tua itu tak tahu hendak di mana menyembunyikan mukanya. Muka yang berkerut itu kini memikul beban malu. Malu yang tak tertahankan. Siapa yang menjadi saksi? Tan Bujang bertanya kepada orang-orang yang berada di ruang depan rumah Taci. Seorang laki-laki muda tanggung menunjuk. Aku. Laki-laki muda mendekat ke arah Tan Bujang. Sang pengadil langsung memberondong dengan pertanyaan. Apakah kau melihat langsung kejadiannya? Pertanyaan Tan Bujang itu memastikan semacam alat bukti. Laki-laki muda tanggung terdiam. Ia menundukkan kepala. Aku yang pertama datang. Tapi aku tak melihat apa-apa. Kejadiannya sudah usai. Laki-laki muda tanggung tanpa menyesal telah tampil di hadapan Tan Bujang. Tan Bujang menyeringai. Kalau begitu, kau tak bisa menjadi saksi. Tan Bujang memandang geram ke arah laki-laki muda tanggung. Bocah itu yang melihat. Tak mungkin dia dihadirkan di tempat ini. Laki-laki muda tanggung membela diri di hadapan Tan Bujang. Ia mendapatkan alasan yang kuat. Tan Bujang mengangguk-angguk. Tak pantas seorang bocah menceritakan hal yang tak pantas dilihatnya.
Tan Bujang menerima pertanyaan laki-laki muda tanggung sebagai saksi kunci. Apakah kau menerima apa yang dituduhkan kepadamu? Tan Bujang beralih kepada Aida. Laki-laki itu sama sekali tak bertanya kepada Hamzah. Sudah pasti Hamzah akan membenarkan semua yang dikatakan oleh Tan Bujang. Aku hanya menyandarkan kepala di bahunya. Tak lebih dari itu. Pembelaan Aida begitu singkat. Perempuan itu sama sekali tak tertarik melakukan pembelaan diri. Ia tak peduli dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Itu sudah cukup sebagai aib. Sepantasnya kalian mendapatkan sanksi adat. Tan Bujang menimpali. Laki-laki itu hampir menjatuhkan vonisnya. Apa hukumannya? Taci bertanya dengan suara bergetar. Perempuan tua itu membayangkan hal yang paling buruk menimpa anak laki-lakinya. Hukuman terburuk itu adalah dibuang sepanjang adat. Tidak ada lagi hukuman semacam itu. Kini zamannya tanpa batas, tanpa sekat. Siapa saja bisa pergi kemana saja sekehendak hatinya. Tak hanya berjalan antar kampung. Orang-orang sekarang berjalan dari satu benua ke benua yang lain. Hukuman sepanjang adat itu menjadi tak berarti apa-apa lagi. Hukuman yang akan dijatuhkan Tan Bujang itu sudah bisa ditebak saja. Bukan dicaram. Sanksi adat sekarang adalah menyembelih kerbau putih. Itu pun bisa diganti dengan beberapa sak semen. Bisa juga diuangkan. Semacam denda yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama orang-orang kampung. 30 sak semen. Tan Bujang menjatuhkan vonis. Taci terperanjat. Bagi perempuan tua itu, 30 sak semen tidaklah sedikit. Itu banyak sekali. Bisa untuk menyelesaikan sebuah rumah besar di kampung. Tapi bagi Hamzah itu hanyalah seujung kuku. Tak mengurangi sedikit pun harta kekayaan yang dimiliki ayahnya. Aida sendiri tak perlu memikirkan tentang 30 sak semen. Perempuan itu manggut-manggut saja. Semua persoalan yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Hamzah. Tak salah Aida menaruh hati kepada laki-laki muda itu. Singkat cerita, kerumunan di rumah Taci berlanjut hingga selepas Isya. Menjelang tengah malam, orang-orang di ruang tengah masih saja berembuk. Sementara orang-orang di beranda dan pekarangan satu persatu mulai meninggalkan rumah Taci. Hamzah tak membutuhkan tenggat waktu untuk membayarkan denda adat yang sudah diputuskan. Laki-laki muda itu langsung menyerahkan segepok uang kepada Tan Bujang. Nilainya 30 sak semen. Hamzah bahkan melebihkan uang pemberiannya. Ada prosesi penyerahan uang denda adat. Disaksikan oleh semua orang di ruang depan. Tan Bujang menerima uang setelah menyodorkan kwitansi kepada Hamzah. Sesederhana itu. Tapi urusannya belum selesai sampai di situ. Tan Bujang harus membuat surat perjanjian di atas materai yang harus ditandatangani oleh Hamzah, Aida, dan beberapa orang yang menjadi saksi. Urusan membuat surat perjanjian itu ternyata tidaklah sederhana. Tan Bujang harus menulis tangan di atas kertas putih. Komposisi surat perjanjian itu ia hafal, tapi Tan Bujang tampak kesulitan saat menuliskannya. Surat ditulis tidak menggunakan huruf Latin, namun memakai huruf Jawi. Tan Bujang sudah lupa bagaimana menulis Jawi. Sudah berpuluh tahun ia tak lagi menulis dengan huruf itu. Tengah malam, surat perjanjian di atas materai selesai ditulis. Tan Bujang mendiktekannya kepada Hamzah dan Aida. Pastilah Hamzah dan Aida tak bisa membaca huruf Jawi. Keduanya tak pernah mempelajarinya. Cara Tan Bujang mengeja buang-buang waktu saja. Hamzah sama sekali tak peduli dengan apa yang dituliskan oleh laki-laki itu. Demikian pun dengan Aida. Perempuan itu malah dicekam rasa bosan yang amat sangat. Matanya pun sudah terasa berat. Aida ingin malam itu cepat berakhir. Surat perjanjian ditandatangani. Tan Bujang menyimpan surat itu dengan sebaik-baiknya. Surat dimasukkan ke dalam sebuah amplop besar berwarna coklat. Amplop besar itu digulung dengan sehelai kain berwarna putih. Tan Bujang menyimpan gulungan kain dalam tas kulit berwarna hitam yang dibawanya.
Selesai dengan surat perjanjian, Tan Bujang belum akan beranjak dari rumah Taci. Ada suatu agenda lagi yang harus diselesaikan. Hal itu adalah agenda utama dalam pertemuan dadakan di malam itu. Tan Bujang menghela napas dalam-dalam. Laki-laki itu berusaha mengumpulkan segenap tenaga. Bukan karena Tan Bujang mulai merasa lelah. Laki-laki itu tampak gamang untuk menyampaikan keputusan terakhir yang dibuatnya. Hamzah dan Aida berdebar-debar dalam hati. Kedua anak manusia itu sama sekali tak bisa menebak apa yang ada dalam kepala Tan Bujang. Bisa saja laki-laki itu membuat keputusan yang aneh-aneh. Taci menunggu dengan laku gelisah. Perempuan tua itu tak kunjung bisa menenangkan dirinya. Pikiran-pikiran buruk berkecamuk di benak Taci. Ia sudah membayangkan Tan Bujang akan membuat keputusan lain yang sangat buruk. Itu semacam bencana besar. Tan Bujang terdiam beberapa saat. Laki-laki itu tampak gelisah di tempatnya duduk. Beberapa kali Tan Bujang meneguk air kopi di dalam cangkir yang tersungkur di hadapannya. Air kopi di cangkir putih itu sudah lama dingin. Rasanya tak enak lagi. Tapi tak masalah bagi Tan Bujang. Saat ini laki-laki terpandang itu sama sekali tidak bisa merasakan apa-apa. Sudah lewat pukul 2 dini hari. Jam dinding berdetak 2 kali. Tan Bujang akhirnya berbicara. Demi kebaikan kedua belah pihak, demi kebaikan kampung ini, maka kalian harus dinikahkan. Tan Bujang melihat ke arah Hamzah, kemudian beralih kepada Aida. Hamzah sama sekali tak terkejut. Demikian pun Aida. Perempuan itu menanggapi dengan raut dingin. Taci yang bereaksi tak biasa. Perempuan itu terperanjat setengah mati. Tak sengaja, Taci terjerembab di lantai rumahnya. Perempuan tua ini pingsan. Hukuman yang dijatuhkan Tan Bujang sungguh keterlaluan. Tak masuk di akal. Tita sudah dibuat. Sebagai hukuman, tak mungkin dibawa surut ke belakang. Tapi, tak mungkin Taci membuat pernikahan untuk anak laki-lakinya. Apalagi yang menjadi calon pengantin perempuan adalah Aida. Pernikahan itu tak akan pernah terjadi. Laki-laki itu membuat keputusan di dalam sakau. Taci mengutuk Tan Bujang. Tak ada yang menyangka Tan Bujang tadi malam. Orang-orang sudah teramat lelah dengan pertemuan yang tak berujung itu. Tan Bujang membuat keputusan tanpa menimbang-nimbang. Tak mungkin Hamzah menikah dengan Aida. Keduanya seperti beradik kakak. Menikahkan keduanya sama saja mengundang bala yang lebih besar ke kampung ini. Seorang laki-laki tua berbicara kepada perempuan pemilik lapau. Keputusan Tan Bujang jadi perbincangan di mana-mana. Taci menentang keras keputusan yang dibuat Tan Bujang. Perempuan tua itu mendatangi Tan Bujang di rumahnya. Taci menuntut Tan Bujang untuk membatalkan keputusannya. Nasi sudah menjadi bubur. Keputusan yang telah dibuat tak mungkin dibatalkan. Tan Bujang tak bisa pula disalahkan. Laki-laki itu setingkat seperti raja. Ia selalu benar dengan apa yang telah dititahkan. Tapi ada satu jalan keluarnya. Tan Bujang memberikan solusi kepada Taci. Jalan keluar seperti apa itu? Taci berdebar-debar. Perempuan tua itu berharap keputusan lain yang dibuat Tan Bujang masuk akal baginya. Yang dibuat Tan Bujang masuk akal baginya. Tan Bujang terdiam sejenak. Laki-laki itu menerawang ke langit-langit ruangan. Ia berpikir sangat keras sekali. Solusi seperti hendak dijemput dari langit ketujuh. Laki-laki itu hanya pura-pura berpaham saja di hadapan Taci. Mana mungkin Tan Bujang mau merasa bersalah atas keputusan keliru yang dibuatnya. Ia harus selalu tampak benar di hadapan orang-orang. Keputusan tak bisa dibatalkan. Tapi kau bisa menimpanya. Tan Bujang mengakali hukum yang dibuatnya. Menimpali dengan apa? Taci terus bertanya. Perempuan tua itu makin penasaran. Tan Bujang kembali terdiam. Ia belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan Taci. Sebenarnya Tan Bujang sedang bingung untuk memilih dari berbagai solusi yang menari-nari di dalam benaknya. Kenapa laki-laki itu tiba-tiba terasa berat? Tan Bujang tak kuat untuk berpikir lagi.
Laki-laki terpandang itu memutuskan mengarang jawaban atas pertanyaan Taci. Timpakan dengan Alek kampung. Taci menghela napas panjang. Keputusan Tan Bujang tanpa masuk akal baginya. Tak susah membuat Alek kampung. Hamzah bahkan bisa membuat Alek yang sangat besar. Aku akan mempersiapkannya. Taci menyanggupi keputusan yang dibuat Tan Bujang. Perempuan tua itu sedikit merasa lega. Tapi laki-laki itu belum selesai. Taci terlalu cepat mengiyakan keputusan Tan Bujang. Alek 7 hari 7 malam. Tan Bujang menjelaskan keputusannya lebih lanjut. Darah Taci tersirap. Itu berarti menjamu orang yang tak sedikit jumlahnya. Berarti pula perempuan tua itu harus menggadai tanah pusaka yang diwariskan kepada dirinya. Dada Taci tiba-tiba berdetak kencang. Ada gamang di sana. Tapi perempuan tua itu mencoba menapik semua risau. Tak apalah, membuat Alek kampung 7 hari 7 malam lebih masuk akal ketimbang menikahkan Hamzah dengan Aida. Taci berencana menggadai tanah pusaka yang menjadi bagian Ranti, saudara perempuannya. Taci bisa saja melakukan hal itu. Apa yang dilakukannya juga untuk anak perempuan saudara kandungnya yang telah lama meninggal. Aida juga menjadi bagian dari kasus yang menjerat anak laki-laki Taci. Singkat cerita, tenda-tenda bermacam ukuran terpasang di tanah lapang di tengah kampung. Tanah lapang itu bekas lapangan bola. Sebuah panggung besar juga dibuat di tengah-tengahnya. Di panggung itu, bermacam kesenian dipertontonkan silih berganti. Perjamuan dilaksanakan selepas siang. Malam hari, orang-orang datang ke tanah lapang untuk menonton pertunjukan. Ada randai, tari piring, rebab, dan segala macam pertunjukan. Taci menyembelih belasan ekor kerbau dan sapi. Perempuan tua itu menghabiskan bertonton beras, memperkerjakan banyak orang untuk mempersiapkan makanan. Taci bisa menggelar Alek 7 hari 7 malam setelah menggadai sawah dan penggilingan padi. Sawah dan penggilingan padi berada di bawah kuasa ibunya. Aida sama sekali tak risau bila sawah dan penggilingan padi digadaikan oleh Taci. Perempuan itu sama sekali tak tahu menahu dengan harta pusaka yang menjadi hak ibunya. Aida tak pernah memikirkan hal itu ketika memutuskan pulang ke rumah ibunya. Perempuan itu hanya ingin menenangkan diri di tengah kelengangan kampung. Ini seperti pesta pernikahan saja. Aida berseloroh kepada Hamzah. Iya, tapi sayang, kau tak bisa menghadirinya. Hamzah membalas dengan kelakar. Tentu saja, laki-laki itu berpikir dirinya dan Aida yang menjadi pengantin. Begitu mahal harga sebuah moral, tapi Aida berpikir orang-orang kampung hanya memanfaatkan dirinya dan Hamzah. Mereka hanya ingin memerasmu. Aida mengungkapkan rasa curiganya. Hamzah tentu saja memikirkan hal itu, tapi sambil duduk-duduk di beranda rumah Taci. Laki-laki itu hanya tersenyum dingin menggapai prasangka Aida. Anggap saja bersedekah. Hamzah mencoba menghibur Aida sekaligus. Laki-laki itu menghibur dirinya sendiri. Aida tertawa kecil. Ia pesimis dengan keyakinan Hamzah. Aku tak yakin itu berpahala. Kata-kata Aida berisi sindir. Hamzah tertawa lebar. Perkataan Aida terdengar lucu di telinganya. Sepasang anak manusia itu saling tertawa di beranda rumah Taci. Keduanya seperti telah bisa melupakan rasa bersalah atas perilaku buruk yang dibuat. Tak ada yang salah dengan rasa yang dikuasai hasrat. Singkat cerita, usai sudah Alek 7 hari 7 malam, melelahkan, Taci sampai terkapar di dalam rumahnya. Perempuan tua itu menjadi orang yang paling sibuk di balik pesta 7 hari 7 malam. Aida merasa iba kepada perempuan tua itu. Karena ulahnya juga, Taci ikut terkena getah. Aida ingin menghibur Taci di rumahnya. Aida membawa makanan enak kepada Taci. Perempuan itu sendiri yang memasak. Aida ingin membuatkan makanan spesial, makanan yang hanya untuk Taci. Selama 7 hari, perempuan tua itu tak sempat menikmati enaknya makanan. Dengan pikiran yang berkecamuk di kepala,
sangat sulit untuk menikmati makanan. Makanan dibawa dengan rantang 7 tingkat. Aida menyuguhkan rantang itu di ruang tengah. Taci tampak belum keluar dari kamarnya. "Aku mau gulai itu." Ilham tiba-tiba muncul di ruang tengah. Cucu laki-laki Taci itu menunjuk ke salah satu rantang yang diletakkan Aida di atas meja. "Itu makanan kesukaan nenekmu. Nantilah bagianmu." Aida menapik keinginan Ilham. Ilham tak menyanggah. Tapi bocah laki-laki itu tak bisa menurut soal makanan. Apalagi itu makanan yang sangat disukainya. Bocah itu bergegas ke belakang. Tak lama, ia kembali ke hadapan Aida sambil menyodorkan piring berisi nasi hangat. "Biarkan saja dia menikmatinya. Itu gulai kesukaannya." Taci muncul dari kamarnya. Perempuan tua itu mengingatkan Aida untuk memberikan makanan untuk Ilham. Aida menuruti perintah Taci. Perempuan itu menuangkan gulai ke piring yang dibawa Ilham. Bocah laki-laki itu mendapatkan bagian kecil, sementara bagian terbesar disisihkan Aida untuk disuguhkan kepada Taci. "Aku sudah meletakkannya di piring besar." Aida memberi kabar kepada Taci. Perempuan itu ingin Taci segera mencicipi makanan yang dibawanya. Taci sama sekali tak menanggapi perkataan Aida. Perhatian perempuan tua itu sedang teralihkan oleh seseorang yang datang ke rumahnya. Taci menyambut tamu itu di beranda rumah. "Belum sehari, kau sudah menagih." Taci menyapa tamu yang datang dengan suara menggerutu. Tamu itu seorang perempuan parubaya. Taci sangat mengenalnya. "Modalku tak banyak. Aku harus cepat-cepat memutar uang." Perempuan parubaya membalas perkataan Taci. "Persekotkan sudah aku bayar. Sisanya nantilah setelah aku mendapatkan semua uang gadai." Taci berkompromi dengan perempuan parubaya. Perempuan parubaya mengangguk. Ia sangat percaya kepada Taci. "Baiklah, beberapa hari lagi aku datang kemari." Perempuan parubaya pamit kepada Taci. Taci mengangguk. "Jangan pula kau datang besok." Taci berwanti-wanti kepada perempuan parubaya. Perempuan parubaya tersenyum ketir. Taci sedang menyindirnya. Perempuan parubaya terpaksa berjalan menunduk ketika pergi meninggalkan Taci. Aida mencuri pandang di ruang depan. Perempuan itu tampak bersedih untuk Taci. Perempuan tua itu harus menghadapi urusan yang tak mudah, bahkan teramat berat. "Apa uangnya tidak cukup?" Dengan sungkan, Aida memberanikan diri bertanya kepada Taci. Aida mencegat perempuan tua itu di ruang tengah. Taci menggeleng. "Berlebih malah." Aida merasa senang. Berarti Taci bisa menyelesaikan semua masalahnya yang telah dibuat Aida dan Hamzah. Aida tak perlu lagi merasa risau dengan perempuan tua itu. Uang dari penggadai sawah dan penggilingan padi lebih dari cukup untuk membiayai Alek 7 hari 7 malam. Hanya saja urusannya tidak berhenti di situ. Uang yang dipinjamkan harus dibayar dengan bunga. Kalau terlambat membayar, bunga bertambah dengan denda. Kalau pinjaman tak terbayar, sawah dan penggilingan padi harus dijual. Itu berarti hilanglah hak Ranti. Tak ada lagi jejak ibu kandungnya di tanah pusaka. Aida tak pernah berpikir sejauh itu. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.